Yang namanya niat tuh ketika kita sudah hendak takbir, Allah di situ niat. Kalau masih jauh, makanya julun. Bila kita nih berencana melakukan suatu perbuatan, setan tuh berhadang sudah baik. Kayak apa menggagalkan perbuatan kita? Besok saya berimpak 500.000, hadangi pen isuk tuh pen. Setan sudah bertunggu tuh. Kayak apa caranya menggagalkannya? Itu baik. Itu julun nang kisah kalau orang dengar ceramah ini orang yang berimpak itu dipuruhuti oleh setan 60 orang setan. Jadi jangan mendengar insya Allah saya kalahkan setan dengan cara berimpak, kan gitu lah kisahnya itu. Balik ke rumah hendak berimpak sidin, sekalinya bini mahadang di muka pintu, hendak kemana abahnya jangan itu mau duit sudah hendak sumbangan ini jangan bini itu kalau Pak jangan bini, akhirnya rebutan duit ini. Kebetulan ada di orang bahari itu kan ada sesunduk lawang, pupuhnya nang laki karena kepala, akhirnya lari nang laki. Jadi jauh ustadznya gimana mas, sudah enggak mengalahkan setan? Sudah saya kalahkan. Kenapa kepala anda benjol? Saya dipukul oleh ibunya setan. Jadi susah baik kita ini. Makanya bila hendak John tuh berencana baik tuh bahi ini pajak. Jangan babunyi, behini aja, jangan sampai seton tahu. Dia tuh orang babini dua tuh ini gerotok timbul 2 ekongnya aja. Menang pander sana pander sini karena jadinya. Dan itu Pak ya Allah biar. Jadi jangan ulama kalau kita cuma aku berniat malam ini hendak tahajud tuh masih belum niat di ulama. Itu sebuah angan-angan, sebuah rencana. Itu baik. Lalu ujar Nabiullah Nuh tadi dikatakan wala yanfa'ukum nusi. Ini Pak ini kita ya Allah. Sudah Allah mencap hati manusia itu termasuk orang lalai. Allah mencap hati manusia termasuk orang yang sesat. Kayak apa aja kita mendawahinya. Itu. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan kalian. Kepada Tuhanlah kalian kembali. Maksudnya kembali di sini kayak apa? Kepada Tuhan marji'ukum wa masirukum fayujazikum ala a'malikum. Kita kembali, Tuhanlah nang mengganjar semua amal perbuatan kita. Am yakununa iftarah. Ini kisah ini pulang kisah antara kaum kafir musyrikin dengan Nabi Muhammad. Am yakununa iftarah kul in iftaraituhu fa alayya ijrami. Am yakununa iftarah. Jadi ujar kaum kafir musyrikin nih. Ayakulu kufaru Quraisyin ikhtalaka Muhammadun hadzal Qur'an min indi nafsih. Jar Nabi ujar kaum kafir Quraisy mengesahkan. Ini kan kisah Nabi Nuh itu ada di Al-Qur'an. Jadi orang kaum kafir musyrikin memadahkan Nabi Muhammad. Itu Quran nang dibaca Nabi Muhammad, kisah-kisah nang ada di Al-Quran itu Nabi Muhammad nang maulahnya. Itu jangan Quran itu dipadahkan ulahan Nabi Muhammad. Makanya itu hikmahnya baik. Nabi Muhammad tuh dikatakan dengan al-ummi, orang yang tidak bisa baca, orang yang tidak bisa menulis. Sidin membaca aja kada bisa, menulis saja kada bisa, mengesahkan tentang cerita orang-orang dahulu, nang kayak apa dengan Nabiullah Nuh, nang kayak apa dengan kaum Ad, nang kayak apa dengan kaum Samud, nang kayak apa dengan cerita Zulkarnain. Kan mereka berkata Yahudi, ya Rasulullah tuh nang kayak apa kisah Zulkarnain. Mereka Nabi Muhammad bercerita dengan Ashabul Kahfi. Kayak apa kisahnya itu nih, semuanya cerita-cerita orang dulu, cerita-cerita nang jorang tuh ceritanya tuh luar biasa, sehingga orang kaum kafir musyrikin mendengar cerita-cerita itu menyatakan, ini ujar kaum kafir musyrikin menyatakan ayyakulu am yakulu naftarah, ini ulahan Nabi Muhammad.
Mun sidin tuh pai bisa mengulah cerita, bisa mengerang cerita. Sidinnya aja kada bisa membaca, kada bisa menulis. Coba pian. Siapa yang bisa berkisah? Mengisahkan kejadian orang Bali, ceritanya runtun. Ceritanya satu demi satu persis. Tapi orangnya kada bisa membaca, kada bisa menulis. Di mana hendak menuding bahwa Quran itu tulisan Nabi Muhammad, sidinnya kada bisa menulis. Nah kayak apa hendak mengalahkan menuding Nabi Muhammad itu karangan Nabi Muhammad, sidinnya kada bisa membaca. Itu hikmahnya Nabi itu kada bisa menulis, kada bisa membaca. Makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-ummi, sidin kada bisa membaca, kada bisa nulis, mengesahkan kisah Nabi Nuh, mengesahkan kisah Nabi Adam, mengesahkan kisah iblis, mengesahkan kisah neraka dan sorga. Jadi mereka itu bisa hanya mengucapkan, orang kaum kafir musyrikin tuh, ini dikatakan min asatiril awwalin. Ini dongeng-dongeng orang bahari aja nanti kisahkan sidin deh. Tapi termaktub dalam Al-Quran, tertulis dalam Al-Quran, ceritanya luar biasa. Dan ini baik hikmahnya Nabi itu. Jadi mun Nabi itu kada bisa menulis, kada bisa wajar, itu mempunyai hikmah di situ. Mun kita punya 4 juta kayak Nabi, kada bisa membaca, kada bisa menulis, itu kebodohan. Nah itu sidin hikmahnya itu. Lalu orang hendak memberikan hujah lawan Nabi. Mun Nabi itu hebat menulis, hebat mengarang. Oh, wajar aja sidin. Kawa ini ngesahkan ini memang berarti Quran ini tulisan Muhammad, Quran ini tulisan Rasulullah. Kayak apa orang hendak mendebat Nabi bahwa Quran itu dari Nabi sendiri? Mereka kadang mengakui baik. Itulah. Padahal dia tahu itu dari Allah. Am yaquluna iftarah ay yaqulu kuffaru Quraisyin ikhtalaka Muhammadun hadzal Qur'ana min indi nafsihi. Apakah orang-orang kafir Quraisy menyatakan tuh Quran itu ikhtalaqa. Ikhtalaqa itu kan diulah, berarti makhluk. Nah itu nang zaman Imam Ahmad bin Hambal, sidin itu di penjara Pak. Ujar orang Quran tuh makhluk kah? Kadakah? Nah itu. Nasi di penjara tuh Pak. Sidin Imam Ahmad tuh di penjara, dicambuk nih tuh Pak sampai tali selawar pagat. Selawar itu pagat Pak. Begitu das dicambuk pagat di selawar sini, tak ulur selawar sidin tuh. Cuma sin berdoa, ya Allah. Ujar sidin apa? Ya Allah, jangan kau perlihatkan kemaluanku. Jadi begitu dicambuk, pagat, tak ulur, naik.